Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi, a'udzubika hamazati syayatinihi wa na'udzubika rabbi an yahdurun. Subhana ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Ahibati fillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karena hidayahnya, atas karena kehadiratnya kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak sehingga kita masih bisa melangkahkan kewajiban kita sebagai umat yang beragama, yang mempunyai iman di hati, yang melaksanakan suatu kewajiban yaitu sholat berjamaah, dan itu merupakan kewajiban kita sampai kita mati nanti. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini bukan main-main, bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang semu, yang sementara, dan akan berakhir dalam kurun waktu yang sebentar, tidak lama di dunia ini, hanya sebentar, dan akan pergi meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Akhibati fillah, bersyukur kepada Allah selalu kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang menciptakan kita sebagai manusia, yang sebagai khalifah di muka bumi ini, melanjutkan dari perjalanan nabi-nabi terdahulu, dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, sampai ke Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sebagai pengikutnya yang mengaku atas pengikutnya, dan harusnya kita menyontoh dari sebagai yang kita ikuti, ya Allah, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dari kita sudah mencontoh dari suri tauladan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu kembali kepada diri kita. Marilah kita sama-sama ikuti suri tauladan yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan kita sebagai panutan hidup, tuntunan hidup, dengan risalah-risalah yang ada pada beliau, mukjizat yang ada yaitu Al-Quranul Karim, kemudian hadis-hadis Rasulullah yang disampaikan kepada sahabat-sahabatnya, sampai kepada saat ini kita sebagai umat manusia yang notabene-nya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akankah dari kita sudah mengikuti? Tentu kembali kepada diri kita lagi. Akhibati fillah, salawat teriring salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan besar Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa memperoleh syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kami menyampaikan suatu tema yang sering sekali kita alami, yaitu kesabaran dalam kehidupan ini. Siapa yang tidak punya masalah di dalam dunia ini? Siapa yang tidak punya masalah dalam kehidupan sehari-hari kita? Akankah kita sudah tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang ketika kita beriman,
Apakah kamu beriman dan tidak akan diuji? Dalam surat Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa taala seakan-akan menampar kita ketika kita mengatakan kita beriman kepadanya. Jangan sangka bahwasannya Allah Subhanahu wa taala malah meringankan ujian dari kita, malah ditambah karena mau melepaskan semua yang ada keduniaan ini dari diri kita supaya ingat terus kepadanya. Dan Allah berpesan kepada kita dalam Al-Baqarah ayat 155 yang tadi sebagai muqaddimah ayat suci Al-Qur'an yang saya bacakan, wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan kami akan menguji kamu akan sedikit ketakutan, kelaparan, kurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Wa basyiris sabirin allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Ahibati fillah. Kalau kita berbicara tentang masalah dalam kehidupan di dunia ini, manusia yang paling mulia di muka bumi ini adalah nabi-nabi terdahulu. Bukankah kita mengetahui ketika Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, malah dikatakan sebagai penyihir, diolok-olok pada waktu itu. Ketika Nabi Allah Muhammad SAW saat mendakwakan Islam kepada kaum kafir Quraisy di lingkungan pada waktu itu, ditimpuk oleh kotoran sampai ditimpuk pakai benda-benda yang tajam, pakai benda tumpul sampai berdarah-darah. Itu manusia yang paling mulia. Kita siapa di dunia ini? Bukan nabi, bukan rasul. Allah Subhanahu wa taala memang memberikan ujian lebih dari orang yang imannya tinggi, percaya akan Allah Jalla Jalaluhu, malah dikasih ujian yang banyak. Dari kami pasti akan menguji kamu dengan ketakutan. Ya, dengan ketakutan. Siapa dari diri kita nggak takut? Takut kehilangan siapa? Kehilangan jabatan. Takut kehilangan popularitas mungkin. Takut kehilangan apa? Istri misalnya, anak. Diuji dalam ujian jiwa, meninggal dunia, ditinggal, bercerai. Siapa yang tidak luput dari masalah di dunia? Tatkala kita tidak terlihat bahwasanya kita itu sedang ditutup aibnya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Allah itu sayang sama kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas dari kemampuan makhluknya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Ahibati fillah. Dalam surat Al-Insyirah juga kita banyak diingatkan. Fa inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, kalau habis kita dikasih kesulitan, pasti ada kemudahan. 2 kali Allah mengingatkan. Setelah ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Maka berharaplah pada Tuhanmu. Berdoa. Bukankah Allah mengatakan dalam Quranil Karim, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah, pasti akan aku kabulkan. Tapi dari kita banyak yang tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki alam semesta ini hanya tinggal mengucapkan kun fayakun. Jadilah maka jadi. Hanya sesimpel itu. Allazi arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah kalau berkehendak atas sesuatu pada diri kita, kita mengucapkan kun fayakun.
jadilah mengkaji. Mudah sekali dibagi Allah menggerakkan alam semesta ini. Tidak yakinkah akan ada? Dari kita tidak lahir, kita tidak membawa apa-apa. Sampai kita takut sekali akan rezeki yang udah diatur oleh Allah. Semuanya sudah diatur dalam garisnya. Koridor-koridor dalam kehidupan ini sudah diatur. Akankah cemas kita dalam kehidupan dunia ini? Kurang imannya berarti. Percaya akan takdir yang Allah kasih kepada kita. Sungguh beruntung orang yang beriman katanya. Jikalau diberikan musibah, dia bersabar. Dan itu lebih baik baginya. Jikalau dikasih kesenangan, dia bersyukur. Dan itu lebih baik juga untuknya. Sesuatu yang luar biasa yang dimiliki oleh orang beriman itu seperti itu. Dikasih musibah, dia bersabar. Baik bagi. Dikasih kelebihan, dia bersyukur. Itu pun baik bagi. Ahibati fillah. Siapa orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, sesungguhnya kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Sungguhnya kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Gak bawa apa-apa, dan kita pun nanti dibangkitkan gak bawa apa-apa. Seperti halnya kita mampir saja di dunia ini. Beramal, yaitu kita mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan. Apakah dari kita sudah mempersiapkan semuanya kembali kepada diri kita masing-masing. Ahibati fillah, kami sebagai umat yang beragama harus saling mengingatkan terus kepada yang belum tahu akan ayat-ayat Allah. Kami juga tidak akan membahas mengenai yang khilafiyah, karena pada hakikatnya kita bukan mencarikan perbedaannya, tapi kita mencari hal yang bisa menyatukan umat muslim, bukan yang khilafiyah. Dari itu ketika yang bagian kultum ini bahas mengenai yang umum-umum saja. Contoh misalnya kayak kunut misalnya. Di Muhammadiyah misalnya tidak ada, di NU ada. Alangkah lebih baiknya tidak dibahas yang seperti itu. Dibahas yang umum-umum saja. Seperti halnya kita bersyukur, kita bersabar. Terus ayat-ayat Allah banyak yang harus kita ingatkan. Kalau yang khilafiyah khawatir, takutnya nanti ada perbedaan yang menimbulkan sesuatu yang malah menimbulkan perpecahan dalam kita beragama. Ahibati fillah, itu aja yang dapat kami sampaikan. Kami mengingatkan dalam kesabaran, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bersabar. Dan kita semuanya ini akan kembali kepada Allah. Dan hidup ini cuma sementara. Dan akhirat itu selamanya. Cuma itu aja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum aktivitas pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar kita mendapatkan berkah dunia dan akhirat, dan kita diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala atas semua urusan kita pada hari ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wal akhir. Wa barik wa sallim radhiyallahu taala fi an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafina ma huwa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi lil jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Aziz wa Ghaffar, ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما الحمد لله على نعمة الإيمان الإسلام يا الله اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافه واعف عنها اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Itu aja dari kami. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dari diri saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.